saat teduh selesai. Situasi saat ini memang sangat sulit bagi kita karena kenapa kita terbatas secara ruang dan waktu untuk boleh bertemu langsung dengan saudara-saudara seiman kita. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh hal itu. Karena kenapa? Tuhan tetap ada dan hadir bagi kita meskipun kita harus beribadah meskipun di rumah. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian kita. Kita naikkan pujian dari KPP nomor 2, ada satu saudaraku. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup, Allah yang boleh kami sapa Bapa dalam diri kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika sampai hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Semuanya itu bukan karena kuat hebatnya kami, semuanya itu bukan karena gagalnya kami Tuhan, tetapi semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Maka Tuhan, dalam keadaan ini pun Tuhan tidak ada hentinya kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk duduk bersama teman, sahabat, keluarga kami Tuhan, untuk menemukan firman Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap hati kami, sehingga Tuhan kami boleh fokus untuk mendengar firman dan pesan-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh menguatkan kami, boleh menjadi rema di dalam kami menjalani kehidupan kami, terlebih di kondisi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan yang akan Engkau pakai saat ini memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati bibir lidah hamba-Mu Tuhan, segala persiapan yang telah dipersiapkan,
Biarlah itu semua benar-benar berasal dari Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya nanti. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh terjadi sesuai dan setuju dengan kehendak Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Tuhan kami terima kasih. Baik, salam jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda mengambil waktu untuk beribadah secara online. Kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita untuk boleh beribadah kepadanya hari ini. Adalah anugerah yang besar bagi kita apabila kita bersekutu bersama dengan keluarga kita, menikmati hadirat Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam puji-pujian, di dalam perenungan firman Tuhan. Maka saudara, mari kita menikmati ini, kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja. Ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai ayat 41. Saya lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai ayat yang 41. Saudara, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia judulnya adalah Maut dalam Kuali. Ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon-pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai api Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Amin. Perenungan firman Tuhan, saudara. Pembacaan kita hari ini ada tema untuk kita, yaitu pertolongan Tuhan di masa sukar, yaitu penantian bagi umat Allah. Sekali lagi, pertolongan Tuhan di masa sukar, penantian bagi umat Allah. Tapi sebelum kita masuk dalam perenungan, saudara, mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami menantikan pertolongan Tuhan. Maka kiranya dalam perenungan kami hari ini, Tuhan menolong kami untuk berbijak dan berhikmat, supaya kami mengerti bagaimana kami harus menantikan pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau Anda mengikuti YouTube atau Instagram atau sosial media yang lain, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan satu kelakuan seorang YouTuber, ya, bersama 2 orang temannya.
Singkat cerita saudara, 3 orang ini membuat satu konten YouTube dengan menggunakan situasi yang sulit pada saat ini dengan melakukan aksi sosial. Ya memang saudara-saudara bahwa akhir-akhir ini setelah pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, aksi sosial menjadi sangat viral di media sosial. Jadi kita sangat sudah lumrah apabila di timeline Facebook kita atau timeline Instagram kita melihat ada postingan orang membagi-bagikan makanan, membagi-bagikan logistik, bahkan membagi-bagikan uang, membagi-bagikan masker. Saudara, kita bersyukur untuk itu. Semoga kita semua bisa bisa tertulari dengan tindakan semacam ini. Tapi saudara-saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh YouTuber tadi bersama 2 orang temannya. Sayangnya kali ini sang YouTuber bersama 2 orang temannya ini melakukan sesuatu yang anti mainstream. Apabila yang lain membagikan uang, membagikan logistik makanan kepada orang lain, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, yang nyeleneh yang dilakukan oleh YouTuber ini. Mereka melakukan aksi sosial dengan mengumpulkan sampah-sampah serta beberapa batu di dalam kardus dan membagi-bagikannya kepada beberapa orang. Saudara, sesudah dibagi-bagikan, mereka mengolok-olok orang-orang itu setelah mendapatkan kardus berisi sampah itu. Beberapa orang yang mendapat kardus berisi sampah itu kemudian merasa hatinya sangat kecewa dan marah, serta merasa sedang dihina oleh sang YouTuber. Kejadian ini saudara berakhir pada penyelidikan pihak kepolisian. Maka kemarin ada berita bahwa pelaku utamanya sudah ditemukan, sudah ditangkap dan sudah dibawa ke pihak kepolisian ke kantor untuk ditahan. Saudara, malahan mari kita melihat apa yang terjadi dengan orang ini. Sebelum ditangkap, pelaku utama ini memposting, memasang video dirinya meminta maaf. Meminta maaf, tetapi minta maafnya adalah begini: saya meminta maaf untuk kelakuan saya itu, tapi bohong. Saudara, orang ini menunjukkan kerusakan moral yang amat tidak bisa kita duga, saudara. Maka saudara, mari kita lihat diri beberapa orang yang mendapat bantuan sampah tadi. Saya bisa membayangkan saudara bagaimana rasanya dipermainkan dalam keadaan susah seperti ini. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan beberapa orang itu ketika masa COVID-19 ini mereka sedang susah. Tetapi beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat konten tentang diri mereka. Tapi konten itu tidak dapat diterima oleh perasaannya. Betapa kecewa dan sakitnya mereka, saudara. Keadaan susah membuat mereka sudah sangat terjatuh. Tetapi ditambah lagi dengan penghinaan dari beberapa YouTuber dengan memberikan kepada mereka sampah dan batu-batuan. Saudara, kita bisa membayangkan betapa sakitnya hati mereka. Memang saudara, keadaan susah memaksa kita untuk mengharapkan pertolongan dari pihak lain. Pertolongan itu menjadi penghiburan kita dikala kita putus asa. Keadaan susah juga memaksa kita untuk bisa lebih aktif dalam mengerjakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesusahan kita. Bukankah saudara, dalam keadaan susah juga, dalam keadaan sukar, kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu di luar kompetensi kita. Saya mengikuti beberapa akun Instagram musisi, saudara. Ada pemain gitar, pemain bass, pemain drum dan lain-lain. Ada pemain operator sequencer, ada ada musik director gitu. Mereka selama pandemi COVID-19 ini semua job diberhentikan karena event-event, konser-konser diberhentikan. Lalu apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup, untuk bisa survive? Yang mereka lakukan adalah keluar dari kompetensi mereka sebagai musisi. Apa yang mereka lakukan?
mereka menjual makanan, mereka jadi koki, lalu kemudian mengiklankan makanan-makanan mereka di Instagram, lalu dibeli oleh beberapa orang yang mengikuti mereka. Saudara, ini adalah contoh bahwa keadaan susah itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu di luar kompetensi kita. Ya, bukankah? Mungkin ada beberapa dari jemaat karena sedang dalam keadaan susah, itu ada yang berpikir bahwa, loh, ini saya punya lahan yang banyak, kenapa saya tidak bertani? Lalu dalam keadaan masa susah ini kita menggarap lahan untuk bisa bertani, untuk bisa bertahan hidup. Itu adalah contoh bahwa kita bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar kompetensi kita apabila kita berada di dalam keadaan sukar dan susah. Keadaan sukar, saudara, memaksa kita mencoba mengerjakan beberapa inovasi yang tidak biasa. Itu adalah hal yang sangat lumrah, saudara-saudara, karena memang manusia punya naluri dasar untuk bisa survive, bertahan hidup. Ya, kita bersyukur untuk naluri seperti itu ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita. Saudara, saya merenungkan apa yang terjadi terhadap beberapa orang yang mendapat bantuan sampah tadi, saudara. Saya tidak bisa membayangkan rasanya apabila kita sudah dalam kesukaran, tetapi mendapatkan kesusahan yang lain yang lebih besar, yang sangat menyakitkan. Mungkin istilah yang penting, yang lebih tepat untuk keadaan seperti ini adalah sudah jatuh ketiban tangga, sudah rasa perih luka, tapi luka itu ditambah dengan siraman air garam, sangat perih. Bukankah banyak dari kita yang mengalami hal seperti ini, saudara? Seakan-akan hidup kita tidak berguna lagi, kita dikejar dan melarikan diri, tapi jalan buntu menghalangi langkah kaki kita. Putus asa, kecewa, rasa mengasihani diri sendiri menjadi penyakit yang menggerogoti diri kita. Sungguh miris, bukan? Saudara, mari kita merenungkan hidup di masa-masa sulit ini. Sebenarnya apa yang kita butuhkan dalam masa sukar? Bukankah dalam masa sukar ini kita merindukan pertolongan Tuhan? Bukankah dalam masa susah ini kita memerlukan penghiburan Tuhan? Saudara-saudara, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu adalah satu konfesi pengakuan yang disampaikan oleh pemazmur. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang dalam murkanya, yang menyala-nyala tetap mengasihi umat kesayangannya. Ini adalah satu konfesi pengakuan yang agung yang harus tertanam dalam hati kita. Lalu saudara, apabila kita sudah mengetahui bahwa pertolongan kita itu kita gantungkan kepada Tuhan, penghiburan kita itu kita gantungkan kepada Tuhan di dalam masa sukar ini, lalu apa yang mau kita lakukan sekarang? Sembari menantikan pertolongan Tuhan terjadi atas kita, maka apa yang mau kita lakukan di masa sukar ini? Saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di masa sukar ini. Pertama adalah di dalam masa sukar ini kita harus menantikan pertolongan Tuhan dengan hidup bersama dalam perenungan firman. Saudara, mari kita baca ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu itu. Ada kelaparan di negeri itu. Ini dicatatkan. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya. Oke, kita mau mengambil satu kata dari sini, dari ayat 38 ini, duduk. Saudara-saudara, terjemahan baru mengatakan seperti ini, kalimatnya seperti ini. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya. Lalu King James Version mengatakan seperti ini. And the sons of the prophets were sitting before him. Saudara-saudara, sitting, duduk, to sit, itu punya nilai, punya makna yang lebih luas dari sekedar duduk. Mari kita akan bahas selanjutnya, saudara.
Tapi saya mau menjelaskan ini. Sebenarnya rombongan Nabi di dalam ayat 38 ini adalah anak-anak asuh Elisa, anak-anak yang sedang belajar bagaimana menjadi nabi. Rombongan Nabi ini adalah rombongan anak-anak pelajar. Ya, misalnya seperti kita bisa gambarkan hari-hari ini itu adalah seperti mahasiswa teologi. Jadi Elisa adalah dosennya, kepala atau rektornya. Saudara, mari kita melihat apa yang terjadi kepada murid-muridnya ini. Mereka sedang dalam masa sukar di Gilgal karena bencana kelaparan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat sekali lagi. Mereka duduk di hadapan Elisa. Dalam bahasa Ibrani, saudara, duduk atau to sit dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata yasab. Dan kata yasab ini, saudara, mengandung kata benda yesiba yang berarti session, school. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya sebagai belajar, diskusi. Artinya, saudara, mari kita melihat ini, bahwa ada sesuatu yang lebih yang mau disampaikan oleh penulis di sini, bahwa sebenarnya duduk itu bukan sekadar duduk, bukan sekadar berhadapan-hadapan, tetapi sedang belajar dan berdiskusi. Oke, sedang belajar dan berdiskusi. Saudara, menurut James Allen Montgomery, saudara-saudara, kata duduk ini, yasab ini mengandung arti vita communis et contemplativa. Apa itu vita communis et contemplativa? Ini artinya adalah mereka hidup bersama dalam berpikir atau merenung. Hidup bersama dalam berpikir atau merenung. Apa yang mereka renungkan, saudara? Merenungkan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sedang belajar firman Tuhan, sedang belajar kenabian pada Elisa. Jadi dapat dipastikan yang mereka pikirkan, yang mereka renungkan pada saat itu, di masa kesusahan itu bersama Elisa adalah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita mendapatkan setting dari ayat 38 ini, yaitu bahwa sebenarnya duduk yang dimaksud dalam ayat 38 ini adalah kegiatan para pelajar yang sedang belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama Elisa. Jadi duduk itu tidak hanya sekedar duduk. Duduk itu adalah belajar dan berdiskusi firman Tuhan. Ini sangat menarik, saudara. Sebab walaupun sedang dalam masa sukar akibat bencana kelaparan yang mereka alami, para murid sekolah kenabian dan Elisa sendiri juga tidak berhenti untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan perhatian para murid tidak beralih, ya dikatakan di situ, perhatian para murid tidak beralih dari Elisa yang sedang mengajar mereka. Mereka menaruh perhatian yang amat serius kepada Elisa untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi setting latar belakang yang terjadi di situ, mereka sedang dalam keadaan susah. Mereka sedang dalam keadaan sukar. Mereka sedang dalam keadaan tidak baik. Saudara, ini adalah hal yang menarik untuk kita. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya ikut pelayanan. Dan kemudian seorang pengusaha bercerita tentang anaknya yang putus asa, ya, yang ketika diajak berdoa oleh ibunya untuk berdoa kepada Tuhan karena memang sedang ada masalah yang banyak di perusahaan. Lalu kemudian ketika diajak oleh ibunya, saudara, anak ini tidak mau ikut dalam persekutuan doa, dalam merenungkan firman Tuhan. Kenapa alasannya? Karena dia kecewa, ya. Karena dia kecewa. Kenapa dia mengalami kesusahan terus? Kenapa perusahaan tidak mengalami pembaikan? Ya, saudara, kekecewaan itu sering terjadi di dalam diri kita ketika kita ada dalam masa sukar. Terkadang kita menuduh Tuhan berbuat yang tidak untuk kita. Kesukaran kita menjadi dalih kita untuk menuduh Tuhan. Saudara, kesukaran seharusnya tidak merenggut semangat kontemplatif kita, semangat merenungkan firman Tuhan. Karena dalam perenungan, saudara, perenungan firman Tuhan, kita akan semakin mengerti kehendak Allah. Saudara, tidak mungkin orang berdoa
lagi sedang dalam masa COVID-19, susah. Saya dirumahkan dari tempat kerja, saya tidak mendapatkan gaji, saya tidak tahu harus menghidupi keluarga saya bagaimana. Tuhan, dalam masa sukar ini, tunjukkanlah kehendak-Mu bagiku. Doanya kan bisa sering seperti itu. Saudara, ini tidak afdol apabila kita juga tidak mendengar firman Tuhan. Tidak mungkin kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi kita menutup telinga kita terhadap apa yang mau dikehendaki oleh Tuhan dalam firman-Nya. Saudara, berhentilah menjadi bodoh dengan doa-doa seperti ini. Terkadang kita terlalu overconfidence. Kita terlalu percaya diri, oh Tuhan akan memberi jalan. Tetapi kita menutup telinga kita untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, kehendak Allah tidak terjadi dan tidak bergantung pada rasa kita, pada kehendak kita. Oleh sebab itu, merenungkan kehendak Allah adalah hal yang wajib. Sekarang pertanyaannya adalah, bukan kenapa Tuhan tidak mendengarkan doaku? Ya, pertanyaannya bukan ini. Pertanyaannya bukan kenapa Tuhan tidak mendengarkan doaku. Pertanyaan yang semestinya kita renungkan adalah, kenapa aku tidak mendengarkan Tuhan? Ya, kenapa aku tidak mendengarkan Tuhan? Seringkali kita egois seperti ini. Tuhan dengar doaku, tetapi kita tidak mendengarkan Tuhan berkehendak apa. Ego, aku. Saudara, mari kita merenungkan ini. Dalam kesukaran, umat kesayangan Allah semestinya menenggelamkan diri dalam perenungan firman. Sebab itulah penghiburan kita. Jadi mari bersama-sama dengan keluarga Anda, dengan keluarga saudara, dimanapun mereka berada. Kalian berada, saudara-saudara berada di kos, di rumah, di tempat kerja. Ya, kita membutuhkan satu vita communis et contemplativa. Apa itu? Hidup bersama di dalam perenungan. Perenungan apa? Perenungan firman Tuhan. Karena tidak mungkin pertolongan Tuhan terjadi atas kita kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita perlu lakukan dalam menanti pertolongan Tuhan di masa sukar? Yang kedua adalah hidup bersama dalam saling mengawasi. Mari kita baca ayat 40, saudara. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada di dalam kuali itu, hai api Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Saudara, dalam ayat 39, seorang dari para pelajar itu ketika disuruh oleh Elisa untuk memasak dalam kuali yang besar, ya. Ia ketika disuruh, lalu kemudian ia keluar dan pergi, ya. Niatnya adalah pergi ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dimasak. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat dalam ayat 39 itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang. Kata ladang sebenarnya bukan kebun yang sudah dikelola oleh seseorang, saudara. Dalam bahasa Ibrani, kata ladang di sini berasal dari kata sade, yang artinya tanah terbuka, kebun liar yang belum diolah. Tapi kebun liar ini ditumbuhi dengan banyak tanaman liar. Labu liar yang dibawa pulang oleh salah seorang pelajar itu untuk dimasak itu beracun. Ya, mungkin karena kepolosannya dia tidak tahu. Karena dalam beberapa tafsiran, saudara, anak yang mengambil labu ini, sayur-sayuran ini bukan asli orang situ, bukan asli orang Gilgal. Dia tidak tahu itu apa. Lalu mari kita lihat apa jenis labu liar yang dia bawa pulang. Saudara-saudara, menurut Montgomery, saudara-saudara, jenis labu liar yang dia bawa itu adalah jenis labu liar Citrullus colocynthis.
di mana labu ini memang hanya ada di padang pasir Mediterania dan Asia, terutama di Turki dan Nubia. Jadi labu ini labu liar dan hidup di padang pasir, saudara-saudara. Ya, hidup di padang pasir, jadi nggak ada di Indonesia. Ya, bukan labu seperti yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara, apabila Citrulus colocynthis ini dimakan secara berlebihan, saudara, memang menurut penelitian beberapa pakar kesehatan, saudara-saudara, Citrulus colocynthis juga bisa digunakan untuk pengobatan. Tetapi apabila digunakan, dikonsumsi secara berlebihan, saudara-saudara, maka akan terjadi efek membranolitik. Apa itu efek membranolitik? Yaitu pecahnya permukaan saluran pencernaan yang ditandai dengan gejala pup berdarah dan sakit perut yang melilit, yang sakit sekali, yang bisa berakibat fatal dan berujung kematian. Maka saudara-saudara, sangat bisa dipastikan apabila labu liar itu dimakan ya secara berlebihan oleh beberapa pelajar itu, para nabi itu, rombongan nabi itu, maka akibat yang fatal akan terjadi pada mereka. Itulah sebabnya ketika makanan ini dihidangkan untuk dimakan, para pelajar itu berteriak kepada Elisa, "Maut ada dalam kuali itu, hai api Allah." Mereka semua menyadari betapa bahayanya makanan ini. Mereka semua mengetahui kecelakaan yang akan terjadi setelah mereka memakan makanan ini. Yang menarik ya saudara adalah para pelajar ini tidak melihat, pelajar ini melihat maut yang ada di dalam kuali dan segera menjauhkan diri dan tidak memakannya. Mereka mengetahui bahwa maut itu tidak baik untuk mereka. Mereka saling menjaga dan mengawasi. Saudara, sebenarnya atas bencana kelaparan yang mereka alami ini, bisa saja kuali makanan yang berisi maut itu mereka makan saja karena tidak apa-apa, karena mereka sedang dalam keadaan lapar. Kuali yang berisi makanan maut itu bisa dikatakan sebagai pengharapan mereka untuk hidup, sebab makanan itu menentukan hidup dan mati mereka. Saudara, apabila mereka mau, maka mereka bisa saja tidak memedulikan racun dalam makanan itu dan memakannya saja. Apa salahnya? Kita sedang dalam keadaan susah. Tetapi saudara, ketika mereka melihat bahwa ada maut di dalam makanan itu, mereka tidak mau bermain-main dengan maut itu. Mereka segera mengawasi diri dan menjauhi diri dari maut itu, tidak memakan, tidak terlibat di dalamnya. Saudara, dalam masa sukar ini semestinya mereka bisa memakan saja. Toh ya pasti nanti tidak apa-apalah, kita sedang lapar gitu, nggak ada makanan, ya udah kita makan saja. Saudara, keadaan seperti ini sering terjadi dalam hidup kita. Dalam masa sukar ada saja, saudara-saudara, keadaan yang menuntut, memaksa kita untuk bisa melakukan terobosan-terobosan hidup. Dan kita gunakan terobosan hidup itu untuk mencapai titik aman dan nyaman. Dalam masa sukar, saudara-saudara, kita seringkali berinovasi. Ya, kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kita membuat terobosan berinovasi, melakukan pekerjaan yang di luar kompetensi. Tetapi saudara, di dalam terobosan-terobosan hidup itu, mari kita saling mengawasi. Karena barangkali terobosan dan solusi hidup yang kita punyai di dalam masa sukar bukannya menjadi penolong dan solusi hidup kita di masa sukar. Bisa saja terobosan hidup itu akan mendatangkan maut untuk kita sendiri. Saudara, jangan mau dipaksa oleh keadaan. Jangan mau menikmati maut dalam kesukaran. Saudara, dalam satu artikel yang saya baca di internet, artikel yang terpercaya, saya membaca tingkat kejahatan yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia melonjak drastis. Perampokan bersenjata, begal, pencurian, dan kejahatan yang lain marak terjadi. Alasan melonjaknya angka kriminalitas
disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sangat sulit dalam masa pandemi corona ini. Jadi ada yang saudara, ada yang karyawan yang dirumahkan dari tempat dia bekerja. Lalu karena ia bingung mau menghidupi dirinya sendiri di kos, membayar kos dan serta yang lain, ia memutuskan untuk menjadi kurir narkoba, dan akhir hidupnya berakhir di kantor polisi dan dia ditahan. Ada lagi yang lain, seorang pria berumur 40 tahun di Medan, saudara-saudara, tertangkap saat mencuri beras di warung dekat rumahnya. Ia tidak punya uang untuk membeli beras. Lalu beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, di Depok ada perampokan bersenjata yang gagal. Ya, kalau Bapak Ibu melihat berita-berita, pasti Anda tidak ketinggalan dengan ini. Ceritanya ada 4 orang, ya, gerombolan perampok bersenjata yang sudah membuntuti sebuah mobil yang habis dari bank untuk mengambil cash, mengambil uang gitu. Lalu kemudian di tengah perjalanan mereka mencuri, merampok uang itu, pemilik uang itu. Lalu kemudian bukan pemilik, tapi supir dari pemilik uang itu menyadari perampokan itu, lalu kemudian mengejar para pelaku, dan akhirnya perampokan itu gagal. Saudara, menurut artikel yang saya baca, ini semua terjadi akibat kesukaran yang dialami oleh banyak orang dalam pandemi COVID-19 ini. Saudara, memang keadaan susah memaksa kita membuat terobosan-terobosan, tetapi mari saling menjaga dan mengawasi agar kita tidak jatuh dalam jurang maut itu. Saudara, sekali lagi, terobosan belum tentu jadi solusi untuk masa sukar. Mungkin ada di antara kita sekarang yang punya terobosan jahat yang menuju pada maut di masa sukar. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jauhilah maut itu. Maut itu jangan dekati dirimu pada maut itu. Maut itu akan membawa dirimu pada kecelakaan. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan, menegur kita, jauhi diri dari maut. Terobosan-terobosan hidup yang kita mungkin punya, ada yang baik dalam hidup kita yang mau kita lakukan, tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk Tuhan supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Sekali lagi, terobosanmu belum tentu jadi solusi untuk masa sukarmu. Terobosanmu bisa saja jadi maut untuk dirimu sendiri. Itu yang kedua. Terakhir, apa yang mau kita lakukan di dalam penantian kita terhadap pertolongan Tuhan di masa sukar? Hidup yang perlu kita lakukan adalah hidup bersama dalam tindakan empati. Ya, mari kita baca ayat 38 sekali lagi. Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Elisa kembali ke Gilgal. Lalu ayat yang ke-41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Saudara, dalam pasal sebelumnya Elisa telah berurusan dengan seorang perempuan di Sunem yang melakukan satu mukjizat. Saudara, bukan mukjizat tapi nubuatan, bahwa seorang perempuan Sunem di pasal sebelumnya, di perikop sebelumnya, maksud saya di perikop sebelumnya, ia membuat tahun depan di waktu yang sama kamu akan melahirkan. Dan akhirnya nubuatan itu terjadi. Tapi saudara-saudara, sebelum pertemuan perempuan Sunem itu dengan Elisa, perempuan Sunem sempat menyediakan tempat yang paling baik di kamar atas untuk Elisa. Logistik yang paling lengkap untuk Elisa di kamar atas. Kehidupan yang paling nyaman di Sunem. Saudara, perempuan ini bersama suaminya telah menyediakan tempat tinggal yang sangat baik bagi Elisa di Sunem. Saudara, tentunya saudara, apabila Elisa mau, maka ia bisa tetap tinggal di situ selama masa kelaparan, selama bencana kelaparan. Karena kenapa? Segala kebutuhannya dapat tercukupi di sana. Tetapi saudara, Elisa memilih untuk datang mengunjungi para rombongan, para siswa Nabi itu di Gilgal. Di Gilgal sedang ada bencana kelaparan.
Kelaparan yang terjadi di Gilgal membuat Elisa berempati terhadap para muridnya dan merasa bertanggung jawab terhadap para siswa. Selain itu saudara, Elisa juga sebagai abdi Allah tidak membiarkan para siswanya merasakan maut, ya, di ayat 41 tadi. Elisa tidak mau kalau para siswanya itu merasakan maut yang ada di dalam kuali. Maka segera setelah ia mendengarkan teriakan para murid itu, ia mengatakan, ambillah tepung. Lalu kemudian ia melemparkannya ke dalam kuali itu. Tepung itu, saudara-saudara, melalui mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, tepung itu mensterilkan racun-racun yang ada di dalam makanan, sehingga makanan itu dicedok untuk rombongan para nabi itu. Dan kalimat terakhir dari perikop ini mengatakan bahwa maka tidak ada lagi satu bahaya dalam kuali itu. Lalu kemudian mereka makan dengan nyaman. Saudara, rasa empati kita terhadap orang lain akan menjauhkan orang lain daripada maut. Bukannya adalah hal yang lumrah bagi banyak orang apabila dalam masa sukar ini mengedepankan ego diri sendiri, egoismenya. Saudara-saudara, bisa saja kita berpikir, aku sedang susah, kenapa aku harus berempati kepadanya? Ya, tidak usah. Terkadang keegoisan adalah hal yang sangat lumrah kita temukan di masa-masa sukar. Keegoisan menutup hati kita untuk berempati. Tetapi saudara, saya membaca satu buku yang baru dirilis oleh John Piper, ya, akhir Maret yang lalu. Bukunya berjudul Coronavirus and Christ. Memberi satu gagasan yang amat dalam mengenai panggilan orang Kristen dalam masa sukar, dalam artian COVID-19 ini. Gagasan itu begini: virus corona adalah panggilan Allah kepada umatnya untuk mengatasi ketakutan dan kecenderungan mengasihani diri sendiri, dan dengan berani melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang memuliakan Allah. Jadi menurutnya adalah bahwa dalam keadaan sukar sekarang ini, Tuhan memanggil kita untuk mengatasi ketakutan yang dialami oleh orang lain dan mengatasi kecenderungan diri kita mengatakan kita perlu dikasihani. Lalu kemudian kita harus melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang memuliakan Allah. Seringkali kita, saudara-saudara, dalam keadaan susah lalu kemudian kita mengasihani diri sendiri. Oh ya, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, aku tidak bisa berbuat ini, aku tidak bisa membantu orang lain. Tapi saudara, panggilan umat Tuhan di masa susah adalah tidak mengasihani diri sendiri, tetapi mengatasi ketakutan yang ada bagi dirinya sendiri dan bagi diri orang lain. Saudara, mari kita melihat teladan dari gereja mula-mula. Rodney Stark, saudara, di dalam bukunya The Triumph of Christianity, mengatakan bahwa pada abad-abad pertama gereja Kristen, sebuah prinsip yang benar-benar revolusioner adalah bahwa kasih dan kebaikan orang-orang Kristen melampaui batas-batas keluarga dan agama, yaitu kepada semua orang yang memerlukannya. Artinya adalah kasih kebaikan orang Kristen itu melampaui batas-batas yang ditentukan oleh agama pada saat itu, filsafat pada saat itu. Filsafat pada saat itu terbatas, kasih pada dalam pandangan agama pada saat itu, agama Romawi pada saat itu adalah kasih itu hanya bisa diaplikasikan di keluarga. Ya. Kasih itu hanya bisa diaplikasikan dalam batas agama. Tapi saudara, orang Kristen melampaui batas itu. Saudara, dua wabah yang dahsyat melanda Kekaisaran Romawi pada tahun 165 dan 250 Masehi. Di luar gereja Kristen tidak ada landasan budaya atau agama untuk menunjukkan belas kasihan dan pengorbanan. Tidak ada kepercayaan bahwa para dewa peduli terhadap urusan-urusan manusia, dan pengampunan dianggap sebagai cacat karakter, dan belas kasihan sebagai perasaan yang patologis. Artinya ini adalah perasaan yang rusak, ini penyakit. Belas kasihan itu adalah penyakit. Belas kasihan dianggap sebagai usaha untuk memberikan pertolongan atau kelegaan yang tidak layak didapatkan orang lain.
Artinya pada filsafat agama pada saat itu di Romawi pada saat itu, bahwa belas kasihan itu tidak layak didapatkan oleh orang lain. Dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan menurut mereka. Tidak adil apabila seseorang menolong orang lain. Itu bukan keadilan. Yang adil adalah diam saja. Yang adil adalah diam saja. Jangan berbuat apa-apa untuk orang lain dalam masa susahnya. Yang adil adalah diam saja. Jangan berbuat apa-apa. Saudara-saudara, karena itu, meski sepertiga populasi dari Kekaisaran Romawi binasa karena penyakit tersebut, para tabib melarikan diri ke rumah-rumah peristirahatan mereka di desa-desa. Mereka yang menunjukkan gejala-gejala penyakit tersebut diusir dari rumah. Para imam meninggalkan pelayanan di rumah-rumah, imam-imam agama Romawi ya. Namun, Stark mengamati saudara-saudara dalam catatannya, orang-orang Kristen mengklaim memiliki jawaban dan sebagian besar dari mereka melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Jawaban yang dimaksud oleh orang Kristen adalah pengampunan dosa melalui Kristus dan pengharapan akan kehidupan kekal melampaui kematian. Ini adalah pesan yang berharga pada masa ketidakberdayaan ilmu kedokteran dan keputusasaan besar. Kesukaran besar tidak membuat orang-orang Kristen pada masa itu kehilangan kasih. Bahkan mereka berani melawan keadilan. Ya, keadilan yang menurut mereka itu bukan keadilan sebenarnya. Menyangkut tindakan yang dimaksud, banyak orang Kristen merawat mereka yang sakit dan sekarat. Menjelang akhir dari wabah yang kedua, Uskup Dionysius dari Alexandria menulis sebuah surat yang memuji para anggota jemaatnya yang merawat orang-orang sakit itu. Ia mengatakan begini, sebagian besar dari saudara-saudara kita telah menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka tanpa batas dengan tidak menahan-nahan dan hanya memikirkan orang lain. Tidak peduli akan bahaya yang ada, mereka merawat orang-orang miskin, mencukupi kebutuhan mereka dan mengarahkan mereka ke dalam Kristus. Bahkan meninggalkan hidup ini bersama dengan orang-orang yang mereka rawat dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, perbuatan kasih yang dilakukan oleh orang-orang Kristen jemaat mula-mula pada saat itu membungkam ketidakpedulian Kaisar Romawi. Saudara, seiring waktu, kepedulian terhadap orang-orang sakit dan miskin yang didorong oleh Kristus dan menentang budaya ini memenangkan banyak orang kepada Kristus. Banyak orang datang kepada Kristus. 2 abad kemudian, saudara, ketika Kaisar Romawi Julian pada tahun 363 Masehi ingin menyegarkan kembali agama kuno Romawi, agama Romawi kuno, dan melihat agama Kristen sebagai ancaman yang terus bertumbuh. Ia menulis dengan sangat frustasi, frustasi kepada imam besar Romawi di Galatia. Ia mengatakan begini, menulis begini kepada imam Romawi di Galatia. Ateisme yang dia maksud adalah agama Kristen. Ya, agama Kristen semakin maju dalam pelayanan kasih kepada orang-orang asing, dan melalui kepedulian mereka memakamkan orang-orang mati. Merupakan batu sandungan di sini bahwa tidak ada seorang Yahudi pun menjadi pengemis, dan bahwa orang-orang Galilea, yaitu orang-orang Kristen yang tak bertuhan itu, menurut mereka orang Kristen tidak bertuhan, tidak hanya memedulikan orang-orang miskin dan kalangan mereka, tetapi juga dari kalangan kita. Sedangkan mereka yang berasal dari kalangan kita tidak mendapat pertolongan dari kita sebagaimana mestinya. Saudara, empati kita akan menyelamatkan orang lain masuk dalam jurang maut. Ya. Empati kita, rasa peduli kita pada orang lain di masa susah akan menyelamatkan orang lain itu dari jurang maut. Maka saudara, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh orang Kristen pada abad mula-mula dari gereja. Saudara, dalam kesusahan ini yang perlu kita tahu adalah bahwa kita jangan sampai mengasihani diri sendiri, tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri. Aku tidak bisa membantu orang lain. Tidak, panggilan orang Kristen dalam masa sukar ini adalah mengatasi
rasa mengasihani diri itu, lalu kemudian melakukan tindakan kasih, lalu kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Saudara, apabila saudara dalam masa sukar sekarang ini, maka lakukanlah kebaikan untuk menyelamatkan orang lain dari jurang maut. Apabila saudara melihat ada orang yang merancangkan kejahatan di hatinya dalam keadaan sukar, tegurlah dia, selamatkan dia dari jurang maut, supaya hidupnya tidak berakhir di kantor polisi. Oke? Apabila saudara mendapatkan orang sedang kesusahan, mendapatkan logistik, di dalam keterbatasan saudara, Anda bisa membantu dan menolongnya. Anda bisa meminta orang lain yang lebih punya untuk boleh membantunya. Saudara-saudara, di dalam hal inilah kasih kita dinyatakan. Di dalam hal inilah panggilan kita nyatakan. Sekali lagi, panggilan kita adalah menyatakan kasih Kristus menjadi terang bagi dunia. Saudara-saudara, saya akan menyimpulkan perenungan kita pada hari ini. Bagaimana kita harusnya menanti pertolongan Tuhan? Pertama, kita menanti pertolongan Tuhan dengan hidup bersama dalam perenungan firman. Lalu yang kedua, kita menanti pertolongan Tuhan dengan hidup bersama dalam saling mengawasi. Lalu yang ketiga, terakhir, kita menantikan pertolongan Tuhan di masa sukar dengan hidup bersama dalam saling berempati antara satu sama lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang Engkau boleh berikan waktu kepada kami hari ini. Terima kasih karena kami ditegur untuk tidak masuk dalam jurang maut. Kami ditegur untuk menjauhi maut. Kami ditegur untuk mempunyai rasa empati. Kami ditegur untuk melakukan tindakan kasih. Kami ditegur untuk selalu melakukan rutinitas kontemplatif kami perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka pimpin kami semua untuk boleh melakukan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari kita, terlebih di dalam situasi saat ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari kita meresponi akan firman Tuhan yang telah kita dengar melalui pujian bonus nomor 161. Ingat akan nama Yesus, kita nyanyikan ketiga bait. Oh
Sungguh apabila kami merenungkan hidup kami pada saat ini, kami sungguh merasakan bahwa betapa kami tidak berguna di hadapan Tuhan. Bahkan apabila kami mengandalkan kekuatan kami di masa sukar kami, terlihatlah bahwa kami adalah manusia-manusia yang rapuh, yang tidak berkekuatan. Engkau menyingkapkan siapa diri kami dalam keadaan susah kami. Engkau menunjukkan siapa kami ketika kami mengalami ujian iman. Engkau membungkam mulut kami ketika kami berkata congkak sombong di hadapan Tuhan. Engkau membungkam ketika kami melakukan segala sesuatu oleh karena kekuatan kami sendiri. Maka ya Tuhan, betapa rapuhnya kami, betapa tidak berdayanya kami, Engkau juga menunjukkan bahwa yang kami perlukan di dalam masa sukar kami adalah pertolongan dan penghiburan Tuhan. Maka ya Tuhan, kami menggantungkan pengharapan kami di hadapan Tuhan. Kiranya pertolongan kami dinyatakan oleh Tuhan kepada kami pada waktunya. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk kami secara pribadi, dimanapun kami berada, yang mendengarkan, yang beribadah hari ini. Kau tahu apa pergumulan hidup kami di masa sukar ini. Alih-alih kami dapat dihibur, yang kami dapatkan hanyalah kekecewaan hati. Alih-alih kami dapat ditolong, yang kami dapatkan adalah kesusahan yang berat. Dan itu ditawarkan oleh dunia bagi kami. Kami sadar bahwa pertolongan yang abadi, yang kekal, yang sejati tidak berasal dari dunia ini. Sekarang kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kami pertolongan itu. Ya Tuhan, hiburkan hati kami yang sedang dalam keadaan sukar hari ini. Barangkali ada di antara kami yang mendengarkan, yang belajar firman Tuhan hari ini, yang beribadah, yang sukar karena ditinggal oleh anggota keluarga kami yang terkena COVID-19, dan kami pun tidak bisa berjumpa untuk terakhir kalinya dengan dia. Kami mohon hiburkan hati kami. Kami tahu bahwa Engkau menyatakan kebaikan dalam segala perkara-perkara hidup kami. Kami berdoa untuk kami yang terdampak secara ekonomi dalam masa sukar ini. COVID-19 membuat kami berpikir keras, bekerja keras untuk bertahan hidup. Maka ya Tuhan, pimpin langkah kaki kami, pegang tangan kami, supaya kami tidak terjatuh dalam masa sukar ini, supaya kami tidak hidup di dalam maut dalam masa sukar ini, supaya apabila kami menemukan maut mendekat dalam diri kami, kami boleh mengawasi diri dan menjauhi diri. Tuhan, kami tahu bahwa ada rencana yang baik, yang terbaik, berdasarkan kedaulatan Tuhan yang akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kami tidak memaksa kehendak kami, tetapi kedaulatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami yang sedang bersedih karena tidak bisa bertemu dengan keluarga kami yang isolasi mandiri di rumah, di tempat-tempat isolasi. Atas kekhawatiran kami sering berduka dan kadang mengkhawatirkan anggota keluarga kami yang lain. Tuhan, beri keyakinan kepada kami, kekuatan kepada kami untuk memegang bahwa janji Tuhan itu lebih besar daripada apa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar, dan kami boleh diyakinkan bahwa anggota keluarga kami yang lain boleh dilindungi oleh Tuhan.
Kami yang merantau di Pulau Bali mungkin sedang dalam keadaan khawatir akan keadaan keluarga kami dimanapun mereka berada. Maka Engkau pelihara mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk perenungan firman Tuhan yang kami boleh lakukan hari ini. Kiranya Engkau sendiri menolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya kesukaran ini boleh segera Engkau tarik daripada kami. Kami mohon kiranya tangan pengasihan Tuhan Engkau ulurkan kepada kami. Engkau mengangkat kami kembali dan kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 seluruh terkhusus di negeri kami Indonesia ini. Kami berdoa kiranya semua gugus tugas penanganan COVID-19 Engkau tolong ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, hikmat, dan cukupkan segala logistik yang mereka butuhkan untuk menangani COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong presiden kami yang memimpin pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Kau berikan kekuatan kepada dia, seluruh pemerintahannya, menteri-menterinya. Engkau berikan kesatuan hati dalam satu visi. Mereka boleh mengerjakan apa yang baik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pula untuk gereja kami, jemaat kami dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan tolong pimpin mereka. Engkau Tuhan tolong berikan mereka penghiburan, kekuatan. Dalam masa sukar ini mereka boleh menggantungkan harapan dan pertolongan mereka kepada Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan kiranya Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pergumulan gereja kami saat ini ya Tuhan, untuk pembelian tanah. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami untuk perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan oleh panitia dan jemaat. Kami boleh bersinergi bersatu hati melakukan pekerjaan persiapan ini. Dalam beberapa waktu kami akan berakhir kontrak tanah dan gedung gereja kami akan berakhir. Maka ya Tuhan, kiranya Engkau nyatakan pertolongan kami lewat apa yang kami kerjakan. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis yang ada di gereja kami ini. Kesatuan hati, mencintai Tuhan, mencintai pelayanan, kiranya boleh Engkau anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, beri kekuatan, hikmat, berikan bijaksana, supaya boleh menggembalai kami dengan cara-cara yang ada dalam masa sukar ini. Kami mohon kiranya semua hamba Tuhan, para majelis diaken, pengurus masing-masing komisi dan departemen, kiranya berikan kesatuan hati. Tak lupa kami berdoa untuk adik-adik kami, teman-teman kami, remaja, pemuda, dan sekolah minggu. Dalam keadaan susah ini kami terpaksa melakukan satu kali ibadah dan sekali-kali menumpang ibadah online dari gereja lain. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada teman-teman kami pemuda, adik-adik kami remaja, dan adik-adik kami sekolah minggu. Biarlah kerinduan mereka untuk bertemu teman-teman sekolah minggu, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, Engkau boleh berikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka. Biarlah kerinduan mereka itu menjadi satu pernyataan iman bahwa mereka membutuhkan persekutuan bersama saudara seiman. Tuhan, tolong mereka, jagai mereka, berikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami akan segera mengakhiri ibadah kami hari ini. Dan kiranya Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih.